Coba bayangkan 6 tahun Rasulullah hidup di Gua Hira. Apa Nabi kesepian di situ? Turun naik. Dia sudah bersahabat, bukan saja pohon, bukan saja batu. Kan tidak ada benda mati kan? Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Itu ayat loh. Tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Coba tengah malam Nabi bertasbih dengan batu, gunung, langit, termasuk jin. Hmm. Jadi Nabi itu menjadi imamul jin, imamnya para jin juga. Ya. Nabi berada di tengah komunitas saleh. Gunung tidak pernah berdosa. Batu-batu tidak pernah khianat kepada Allah. Hmm. Burung-burung itu selalu setia menyembah kepada Allah. Serangga malam, kalau kita tadabbur alam kan Bapak Ibu, tiba-tiba ada suara serangga di puncak, berjamaah itu berhenti semua, bernyanyi satu, bernyanyi semua. Nabi larut bersama serangga melantunkan Subhanallah. Sayyidina Ali kerang, tahu nggak apa yang diucapkan kerang ini? Masa kerang bisa berbunyi? Telinganya Sayyidina Ali mendengarkan tasbihnya kerang. Ya, Nabi pada Utsman, pernah nggak mendengarkan pasir bertasbih? Masa sih pasir bertasbih? Nabi memungut butir-butir pasir, kan kayak semacam apa itu ya, kayak kacang hijau tuh. Masjid Nabi itu kan bukan tegel, kan belum ada pabrik tegel mungkin pada waktu itu. Nah, ini dengar nggak Utsman tasbihnya? Enggak tuh, ya Rasulullah. Dempetkan di telinganya. Begitu didempetkan di telinga, oh iya ya, kok aneh ya, ada seperti suara suara gemuruh lebah. Enggak, itu bukan gemuruh lebah. Itu tasbihnya pasir. Pasir itu coba kasih Abu Bakar. Oh iya ya, kok ada bunyinya? Kasih Umar. Umar itu paling tidak mempercaya yang gini-ginian. Akhirnya juga, oh iya kok bisa ya? Jadi semua bertasbih Bapak Ibu. Ayat ini kalau kita percaya Quran, percaya ini. Wa in min syai'in, tidak ada suatu apapun illa yusabbihu bihamdihi, melainkan bertasbih dan memuji Tuhan. Walakin la ta'lamun tasbihahum, hanya kalian yang tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Tapi kalau kita paham bahasanya burung, ya, bahasanya semut, bahasanya pohon, bahasanya batu, bahasanya tanah, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Benar apa yang dikatakan wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Jadi kalau ada cinta terhadap Tuhan yang mendominasi diri setiap orang, maka semua makhluk Allah itu pun juga akan mencintai dirinya. Tidak heran kan kalau para wali dulu itu berjalan di atas air, tiba-tiba air itu membeku kayak salju, sehingga tidak basah sarungnya, celananya, gamisnya para syekh yang berjalan di atas air itu. Kenapa tidak tenggelam? Karena air itu tiba-tiba membeku seperti bekunya salju. Bisa naik mobil kan di atas danau air itu ya, kalau musim beku. Bisa terbang. Seperti terbangnya sahabatnya Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Tiba-tiba ada sebuah benua lain. Apa kata besi? Tidak mungkin aku akan melukai sahabatku dan sahabat Tuhanku
ketika Nabi Daud ditombak, kebal tuh. Kata besi, tidak mungkin aku bisa melukai sahabatku dan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim dilontarkan ke gunung api unggun yang raksasa itu oleh Raja Namrud, apa kata api? Tidak mungkin aku bisa melukai, membakar kekasih Tuhanku dan kekasihku sendiri. Selembar benang bajunya pun tidak termakan api. Tinggal bara api, Nabi Ibrahim berjalan di atas bara api tanpa ada rasa panas sedikit pun sambil makan buah pisang. Namrud yang menonton di kejauhan udah mandi keringat kepanasan. Jadi bukan api yang membakar, Allah yang membakar. Bukan besi yang melukai, Allah yang melukai. Ketika Nabi Yunus dilentarkan ke tengah laut samudra, diperebutkan oleh para ikan paus, ikan hiu. Aku tidak mungkin membiarkan sahabat Tuhanku, sahabatku, tenggelam di wilayah kerajaanku, ditelan oleh ikan hiu. Ikan hiu kedua menelan lagi ikan yang kedua. Ikan ketiga menelan lagi yang ketiga itu. Satu persatu batuk, muntah lagi, sisa energi, oksigen, sampai di pantai. Lalu Nabi Yunus diselamatkan oleh orang-orang di pantai. Ya, apa kata mereka? Tidak mungkin kami akan menelantarkan sahabat Tuhanku, sahabatku. Hanya orang yang tidak beriman, Bapak Ibu, yang menganggap bahwa alam semesta ini tidak ada relasinya secara spiritual dengan dirinya sendiri. Coba, ini nggak tahu Allahu a'lam. Ini universal. Ingat Siddhartha Gautama, yang pendiri agama Buddha itu. Dia anak seorang raja di India. 16 tahun kawin dengan seorang permaisuri, anak diraja di negara tetanggaan di India itu. Bayangkan dua kerajaan besar di India bersatu menjadi satu keluarga perkawinan. Siddhartha hanya 3 bulan menikmati masa pengantin barunya. Ya Allah, ini bukan yang aku cari. Berkuasa untuk dua kerajaan besar menjadi satu. Minggat meninggalkan istana, lari ke hutan, di bawah pohon Buddhis, merasakan sebuah keindahan. Inilah super istana yang aku rasakan. Aku lebih indah menikmati hidup di bawah pohon Buddhis ini daripada kasur empuknya istanaku. Ditegur oleh para pendeta biksu. Yang mulia, ini bukan tempatmu nak, kembalilah memimpin rakyat kita. Kamu nggak mungkin tahan seperti kami para resi di hutan belantara ini. Malah justru dia yang tahan. Malah dia yang jadi Buddhis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu bekerja dengan batinnya, maka semua semua yang ada di sekitarnya itu sahabatnya. Kita pernah bertadabur alam, bagi yang pernah ikut. Believe or not, itu ada keanehan, ada keajaiban. Itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kulit-kulit arinya saja yang kita rasakan, itu kita nggak dapat. Tapi itu pun juga Bapak Ibu banyak yang surprise. Kok bisa ya? Kembang itu seperti memberikan pesan, kenapa semut itu, kenapa pohon itu, kenapa? Ya, ingat sharing kita kan Bapak Ibu, yang pernah ikut tadabbur alam. Kenapa pohon itu menyampaikan bisikan terhadap aku?
Kenapa ikan-ikan itu seperti berhenti dan mengucapkan salam terhadap aku. Itu satu bukti bahwa benar ayat Allah, bahwa semuanya bertasbih kepada Allah. Ketika hati kita juga dekat bertasbih kepada Allah terus-menerus, maka semuanya itu akan menyapa kita semua, Bapak. Hanya karena pikiran kita itu terlalu sensorial oriented, ya, terlalu material oriented, maka kita tidak merasakan adanya kehangatan dengan alam semesta. Hmm.